Di era perang serba modern di dunia, kini membuka mata negara-negara kecil dan negara dengan kekuatan militer yang lemah di dunia, di tengah ketidakpastian geopolitik global. Di mana konflik atau perang di beberapa negara di dunia membuat negara-negara lain selalu waspada dan terus mengevaluasi peningkatan kekuatan militer mereka dengan berbagai jenis alutsista canggih untuk mempertahankan bangsanya dan wilayah kedaulatan mereka. Berkaca dari berbagai peristiwa konflik di beberapa negara di dunia, memang tidak bisa dipungkiri jika kekuatan alutsista tempur militer adalah merupakan salah satu unsur pembentuk kekuatan militer suatu negara dalam mempertahankan dan menjaga wilayah kedaulatannya dari berbagai ancaman beberapa negara yang memiliki pengaruh militer atau kekuatan militer yang lebih besar dari negaranya. Namun jika kita berbicara kekuatan militer Indonesia dan ancaman yang bisa saja terjadi kapanpun, di mana hingga saat ini Indonesia masih memiliki wilayah klaim tumpang tindih dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Tentunya Indonesia harus semakin memperkuat alutsista militer demi untuk tetap mempertahankan sumber daya alam dan wilayah kedaulatannya dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia. Misalkan saja untuk wilayah Asia yang bisa saja menjadi ancaman terhadap wilayah kedaulatan NKRI, yaitu adalah militer Cina yang merupakan salah satu negara militer terbesar di dunia, dan berbandingan kekuatan militer Indonesia dan Cina tentunya sangat berbeda jauh. Sehingga karena hal tersebut, tidak heran jika Cina kerap kali mengklaim beberapa titik wilayah zona ekonomi eksklusif atau Laut Maritim Indonesia di bagian utara Laut Natuna. Klaim tersebut dilakukan oleh Cina tentunya bukan tanpa alasan, sebab wilayah tersebut adalah merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam minyak dan gas bumi, serta memiliki kekayaan sumber daya alam ikan yang melimpah. Walaupun sebelumnya wilayah tersebut telah ditetapkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa jika wilayah tersebut adalah merupakan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan hukum internasional atau UNCLOS tahun 1982. Sementara di sisi lain, jika kita membahas negara yang bisa saja menjadi ancaman wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di kawasan Asia Tenggara, yaitu salah satunya adalah negara Malaysia dan beberapa negara lainnya yang hingga kini masih terjadi klaim tumpang tindih terhadap wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Namun Malaysia sendiri tentunya adalah merupakan negara yang paling berpotensi mengancam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut karena Malaysia telah berhasil mencaplok beberapa pulau milik Indonesia dan memenangkannya dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di antaranya adalah Pulau Ligitan. Pulau ini dari sejarahnya merupakan wilayah Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Namun karena lemahnya argumentasi hukum Indonesia, sehingga Pulau Ligitan beserta Pulau Sipadan diputuskan menjadi wilayah Malaysia pada tanggal 17 Desember 2002 lalu oleh Mahkamah Internasional. Selain itu, pada tahun 2006 lalu, Indonesia dan Malaysia sempat bersitegang di wilayah Kepulauan Ambalat. Bahkan hingga pengerahan armada kapal perang Indonesia dan Malaysia di wilayah perbatasan Ambalat. Sementara di sisi lain, karena alasan tersebut, maka Indonesia harus semakin memperkuat armada tempur militernya demi untuk menjaga wilayah terluar Indonesia agar tidak terulang kembali seperti Pulau Ligitan, Pulau Sipadan, dan Kepulauan Ambalat yang bisa berdampak terhadap wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sementara di sisi lain, jika kita membahas kekuatan militer Indonesia di tahun 2024, tentunya Indonesia telah memiliki banyak peningkatan serta kemajuan di bidang industri pertahanan dalam negeri. Misalkan seperti alutsista tempur kapal perang dengan berbagai jenis dari matra laut, tank tempur, kendaraan lapis baja, kendaraan peluncur roket dari alutsista tempur matra darat, dan pesawat jet tempur dengan berbagai varian serta misi tertentu dari matra udara.
Di sisi lain, jika kita berbicara kekuatan militer dari seluruh negara di dunia, tentunya Indonesia merupakan salah satu negara superpower militer di kawasan Asia Tenggara yang patut diperhitungkan oleh beberapa negara di dunia saat ini. Menurut data media Global Firepower tahunan di tahun 2024, untuk di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara yang memiliki kekuatan armada tempur terkuat yang menempati pada posisi urutan pertama, yang kemudian disusul Vietnam dan Thailand. Sementara untuk kekuatan militer Indonesia di dunia, Indonesia menempati urutan ke-13 dan memiliki peningkatan militer yang lebih baik dari tahun 2022 lalu, di mana Indonesia pada tahun 2022 lalu hanya menempati urutan ke-16 di dunia. Kemudian disusul oleh Vietnam, Thailand, dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Sebagaimana data media Global Firepower dari 145 negara militer yang terdaftar di dunia saat ini. Sementara itu, di sisi lain, jika kita membahas kekuatan armada kapal perang pendukung atau kapal patroli Indonesia yang menjadi salah satu terkuat di dunia, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia saat ini telah menjadi salah satu negara yang memiliki kapal patroli terbanyak dan menempati urutan ketiga di dunia dengan sebanyak 205 unit kapal patroli, setelah Swedia dengan 298 unit kapal patroli, dan kemudian disusul Kolombia sebanyak 219 unit armada kapal patroli. Namun satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa kapal patroli Indonesia masuk sebagai salah satu kekuatan armada tempur laut pendukung dari beberapa unsur tempur kapal perang yang dimiliki oleh Indonesia dan telah dilengkapi dengan sistem dan persenjataan yang cukup mumpuni untuk menjaga dan melindungi dari serangan musuh yang tak terduga. Sementara itu, jika kita membahas kekuatan kapal patroli milik Angkatan Laut Indonesia, tentunya Bakamla dan KPLP sama-sama dikategorikan oleh Angkatan Laut menjadi CN Coast Guard Indonesia, walaupun melalui regulasi yang berbeda. Tetapi kapal tersebut berlambung putih khas Coast Guard di dunia dan sama-sama berkode KN atau kapal negara. Walaupun kapal patroli pada umumnya hanya bertugas untuk menjaga dan mengamankan wilayah zona ekonomi eksklusif Laut Maritim Indonesia dari aksi illegal fishing negara lain dengan pengerukan sumber daya alam perikanan Indonesia, namun kapal patroli dan Badan Keamanan Laut Indonesia masuk jajaran alutsista pertahanan armada tempur laut dan menjadi indeks perhitungan dari kekuatan militer Indonesia di dunia menurut data Global Firepower di tahun 2024.